Apa ini? Nenek, berhentilah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jeli rasa kola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jeli. Jeli? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus kola. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol kola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam kola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah kola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Ternyata berhasil. Nah, jeliku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jeli terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan kola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai kola ke dalam kola ini. Mereka akan meleleh dan membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jeli bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jeli sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai. Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya koki Ani. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat waffle. Pasti dilakukan. Waffle, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis waffle yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar. Tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong, susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat waffle lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya.
Apakah kalian masih berpikir? Sudah, aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah, wafel pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga beri. Baskin Robbins, tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Lebih banyak wafel datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di raselku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat wafel baru. Marilah, kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Dan sudah selesai. Waffle mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku. Ini adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih, Nenek. Ini adalah luar biasa. Wow. Dan juga punya Koki Annie telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan Nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, Nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Ya. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa, aku sudah siap memasak. Pertama harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai. Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi 2. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo, Jill. Semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah.
Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya, enak, tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya. Ya, akhirnya seseorang menghargai kemampuanku. Di babak pertama, buatkan beberapa telur untukku. Ini adalah sarapan favoritku. Tenang, ini pasti bisa dilakukan. Dan sains pasti akan membantuku. Aku sudah belajar bagaimana cara mengikat kecap. Bagi seorang kakak, apapun bisa dilakukan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menaruh cetakan di loyang. Cetakanku berbentuk moncong kelinci. Selanjutnya harus memisahkan putih dan kuning telur. Kamu bisa melakukan ini dengan ikan yang bisa menghisap kuningnya. Kita taruh untuk di matanya. Dan juga warna lainnya di putih. Ini akan berhasil dengan baik. Kakek, bagaimana menurutmu? Bagus. Saatnya bagiku untuk memulai juga. Aku sudah bilang jangan memakai kacamata seperti itu. Kamu jatuh ke lantai jadinya. Hal-hal yang kamu lakukan untuk ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saatnya mencoba sinar membesar pada telur. Kamu nampaknya tidak memperbesarnya, tapi memperkecilnya. Ini tidak lucu. Ada yang berhasil. Ini tidak berjalan sesuai rencana. Tidak apa-apa, aku bisa mencoba untuk memperbesar telur ini. Aku akan melakukannya dengan baik. Berhasil! Hah, kalian cemburu padaku? Ini bukan hanya ilmu pengetahuan lagi, ini keajaiban yang nyata. Hal pertama yang dilakukan adalah mencetakkan telur dengan cetakan khusus. 1 cetakan per telur. Kemudian, ini kita tinggal menunggunya. Ilmu pengetahuanmu sampah. Ini semua adalah keahlian. Aku akan melakukan sesuatu yang sangat istimewa untuk Vicky. Hal pertama yang dilakukan adalah mencairkan telur ke dalam cetakan khusus 1 per 1 per telur. Kemudian mencelupkan cetakan ke dalam air mendidih. Sementara telur dimasak, aku akan membuat sandwich. Kita akan hancurkan alpukat menggunakan blender ini. Lalu kita oleskan di atas roti. Semuanya harus dihasilkan di tempat di sekelilingnya. Lihatlah, ini seperti kelinci yang sedang duduk di halaman. Bukankah menggemaskan? Aku lebih suka kelinciku. Ini memiliki mata yang besar. Dan aku menciptakan telur orak-arik terbesar di dunia. Vicky pasti belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Sedikit saus tomat yang aku tambahkan juga di atasnya. Tidak ada yang salah. Nah, Vicky, saatnya memilih pemenang. Semuanya terlihat lezat. Aku pikir aku akan mencoba telur orak-arik berbentuk kelinci buatan kakakku. Ini ide yang keren. Wow, dan rasanya juga luar biasa. Aku menyukainya. Aku sangat senang. Apa yang disiapkan Koki untukku? Kelinci lagi, tapi dieksekusi berbeda. Apakah ini enak? Mari kita coba. Enak kan? Betul. Tapi aku benci alpukat. Aku ingin muntahkannya segera mungkin. Bagaimana mungkin? Apa itu kakek? Apa ini telur raksasa? Tidak, aku tidak membiarkan bereksperimen denganku. Jadi pemenang ronde ini sudah jelas. Kakakku yang baik. Terima kasih untuk telurnya. Terima kasih. Hore, aku tahu Vicky akan menyukainya. Dia mencintai kelinciku. Baiklah, kamu pasti suka. Dan untuk ronde kedua, aku ingin membuatkanku koktail. Aku tahu beberapa resep keren. Ini adalah tugas yang sangat menarik. Koktail, tenanglah. Aku tidak terbiasa mencampur semua jenis cairan. Pertama, aku akan membuat lollipop dengan stick. Untuk melakukan ini, aku menuangkan lollipop cair ke dalam termos dan kemudian mencelupkan stick ke dalamnya. Lalu akan ditaburi gula terlebih dahulu. Sekarang kita akan mengatur waktu untuk membuatnya permen. Ya, kakek memang tertidur. Ini akan mengurangi kebisingan. Dan aku akan mencampurkan strawberry, Sprite,
dan es untuk koktailnya. Aku akan mencampurnya dengan blender sehingga memiliki koktail yang nyata. Atau lebih tepatnya bagian pertama dari itu. Dan yang selanjutnya mangga. Aku akan mencampurnya dengan Sprite dan juga es. Lalu menuangkan lapisan kedua ke dalam gelas besar ini. Tapi itu belum selesai. Sekarang giliran blueberry favoritku. Ini akan menjadi lapisan terakhir, ketiga dari koktail ini. Ini lebih keren dari hotel-hotel di resort terbaik. Oh, sangat baik. Dan jika aku menghiasnya dengan irisan ini stroberi dan sedotan stroberi yang bagus. Koktail yang sangat cantik menjadi mahakarya. Oh, aku pikir kita sudah siap. Lollipopnya sudah jadi. Lihatlah bagaimana mereka terlihat seperti kristal dan semuanya itu bagus. Betul, keren sekali. Dan ini belum semuanya. Sekarang aku akan mengambil gelas dan mencelupkan ke dalam gula berwarna. Setelah itu, kamu harus masukkan lollipop ke dalam gelas-gelas ini. Tambahkan es dan Sprite. Koktail tidak hanya lezat tapi juga cantik. Apa yang kamu punya? Oh, aku baru mendapat ide yang tepat. Aku akan mencampurkan beberapa makanan favorit Vicky ke dalam koktailku. Aku akan mulai dengan Skittles. Bahkan aku tidak bisa melewatinya. Mereka begitu bagus. Aku akan menaruh di dasarnya seperti batu. Lalu aku menggunakan es dan juga selai. Sekarang untuk yang penting, Fanta biru. Ini akan menjadi dasar koktail. Lihatlah koktailku terlihat seperti akuarium. Vicky pasti akan menyukainya. Dia kan suka ikan. Wow, ini terlihat sangat keren semua. Aku akan menjadi yang pertama mencobai koktail cloud dari kakakku. Cantik dan lezat. Khusus untuk adikku. Koki juga melakukan pekerjaan yang hebat. Ini luar biasa enak. Aku sudah mencoba. Kakek tentu tidak mengharapkan keindahan seperti ini darimu. Aku bahkan tidak tahu koktail mana yang harus dicoba. Aku pikir akan memiliki yang merah. Ini nilai tambah yang keren karena kau membuat koktail tapi juga koktail dengan lollipop. Benar enak. Aku rasa kamu yang menjadi pemenang di babak ini. Kakek, apa kau dengar? Kau menang. Benarkah? Hore! Terima kasih cucuku. Aku tahu kau akan menyukai lollipopku. Di ronde ketiga, buatkanku salad yang tidak biasa. Salad, tenanglah, itu mudah. Yes. Itu akan dilakukan. Aku belum pernah membuat salad sebelumnya. Aku pikir itu mudah, sama seperti menyulap. Baiklah, gadis-gadis, luangkan waktu kalian. Aku akan duluan. Aku punya rencana yang bagus. Semua orang tidak tahu yang lebih baik enak dari sayuran yang baru saja dipetik dari kebun. Jadi mengapa aku tidak memiliki kebun sayur sendiri untuk memetiknya? Misalnya selada. Yang harus kamu lakukan adalah menanam benih selada dalam pot berisi tanah. Omong-omong, benihnya bersifat eksperimental. Seharusnya akan tumbuh dalam hitungan detik. Kakekmu, airmu mengalir begitu melewatinya. Ups, tidak apa-apa, ini hanya air. Tapi lihat betapa cepatnya salad ini akan keluar. Aku pikir ini adalah keajaiban yang nyata. Itulah yang akan aku gunakan membuat saladku. Iya, kakek jelas tidak tahu cara menangani sayuran. Kenapa begitu? Apa masalahnya? Aku dengar semua orang menyukai remahan roti dalam salad. Jadi aku punya remahan roti. Selain itu akan menaruh kacang dalam saus tomat. Betapa menjijikkan tampilannya. Kenapa tidak? Aku baru saja membuat habitatnya sempurna untuk dinosaurus ini. Ada rumput dan batu. Semua yang dibutuhkan. Yang paling penting itu adalah lezat rasanya. Aku rasa salad lainnya tidak ada yang lebih mengalahkan rasa yang tidak enak. Jadi aku punya peluang bagus. Hal pertama yang dilakukan adalah menyatukan semua sayuran dan mengirisnya menjadi potongan-potongan seukuran sekali gigit. Ini sangat mudah dilakukan. Keren. Tapi salad itu membosankan. Salad yang dibuat dengan gaya seni modern lebih dari itu. Lihat betapa indahnya ini. Apakah kamu suka? Tidak, aku suka salad yang dibuat. Pertama harus mengolesi piring dengan saus. Selanjutnya roti hitam harus dikirim ke blender untuk diparut dengan remahan-remahan kecil. Lalu taburkan remahan-remahan di atas saus. Sekarang sayuran akan ikut bermain. Aku akan membuatnya seolah-olah tumbuh dari saus. Itu dari tanah, aku pikir itu sangat ide yang tidak biasa. Begitulah cara menyajikan salad di restoran terbaik di dunia. Semua terlihat begitu nyata. Aku akan mulai dari yang mana? Kakek punyaku. Sungguh dinosaurus yang keren dan besar. Aku ingin tahu terbuat dari apa itu. Apa ini? Coklat. Rasanya juga lezat.
Yang ini? Aku tidak suka kacang. Salah. Baiklah, Kak, kamu tidak siap bersekolah di sekolah seni. Sekarang kamu bisa menggambar sayuran. Aku mencoba melakukannya secara khusus untukmu, sayang. Wow, tapi salad buatan Koki terlihat paling keren. Sekarang mari kita coba. Di mana sendokku? Ini dia. Semuanya itu sayuran hijau, aku benci itu. Apa? Kamu terlalu muda untuk mengetahuinya. Kakak, kamu selamat atas kemenanganmu. Aku paling suka saladmu. Yummy. Yeay, aku merasa beruntung hari ini. Aku bersih seperti Koki sungguhan. Ayo teman-teman, kamu berada dalam tantangan kuliner baru, menghias kue. Sekarang, si kecil Alice akan menunjukkan kue yang dia inginkan. Apakah kamu siap? Dan ayo kita mulai. Aku akan mulai dengan telur. Benar, Nenek? Oh, itu baru saja masuk ke dalam piringku. Ayo keluarkan semua cangkangnya. Telurnya sangat berlendir. Oh, aku akan membantumu sekarang, cucu. Itu benar, ya. Aku adalah nenek terbaik di dunia. Jangan berterima kasih padaku. Ayo, mari kita lanjutkan dengan telurnya. Aku tidak bisa mendapatkan satu saja. Selesai. Apa yang kau butuhkan selanjutnya? Apa? Gula? Hanya sedikit gula? Tapi nenek, ini kue harus manis. Manis. Aku akan menambahkan semuanya. Ini lezat. Tidak, aku hanya makan sedikit gula. Apakah itu buruk? Apa yang kau lakukan, Nenek? Menuangkan susu. Kalau begitu, aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan membukanya. Oh, tidak berhasil. Semuanya tumpah. Tapi masih ada yang tersisa. Jangan khawatir. Oke, sudah siap. Oh, Nenek. Bolehkah aku pinjam tepungmu? Wah. Aku punya tepung di mana-mana. Oh my God. Apakah wajahku kotor? Apakah aku jelek? Ayolah, Nenek. Kita akan memperbaikinya dan aku akan kembali ke wajah cantikku. Dan seperti itu. Ini aneh. Tidak nyaman menggunakan pengocok ini. Saya bisa melakukannya dengan tangan. Oh, generasi ini. Apakah mereka tahu cara menggunakan ini? Generasi ini membutuhkan pengocok kuno ketika ada pengolahan makanan. Kita punya teknologi. Inilah bagaimana kita melakukannya. Ayolah lihat ke dalam ini. Bagaimana dengan adonanku? Apakah itu baik-baik saja? Oh, aku lupa. Kita harus menambahkan coklat. Cucu perempuanku memintanya coklat. Nenek akan membuatkannya untuknya. Aku akan membuat adonan coklat yang paling enak dan kemudian kue ini. Dan ayo taruh di dalam oven. Aduh, punggungku tak bisa ditekuk. Tak bisa diluruskan. Aku akan seperti ini selamanya. Apakah nenek sudah mau masukkan adonan ke dalam oven? Bagaimana denganku? Tunggu. Di dalam ini, aku sangat suka makan Oreo. Sekarang kita akan membuat remah-remahnya. Dan kocok sedikit dan lihatlah adonanku. Dan aku akan membuat adonan yang warna-warni. Warna-warni sepertiku. Dan kemudian kita tuangkan dan selesai. Kita kocok dan tuangkan ke dalam cetakan. Aku memutuskan untuk membuat biskuit yang berantakan dan mendapatkan biskuit yang indah. Nenek sudah tidur, jadi kami diam-diam membawanya ke oven. Selamat tinggal kue. Aku harap kamu siap. Dan selesai. Oh, para amatir sudah memasukkan kue ke dalam oven. Dan inilah saatnya untuk kreasiku. Perhatikan dan pelajari. Sekarang aku akan menuangkannya ke atas piring dan mewarnainya. Seharusnya akan menjadi kue pelangi yang keren. Sekarang mengambil cetakan bulat favoritku untuk menuangkan adonan warna-warni yang cantik. Bersiaplah untuk kue-kueku yang akan menjadi terbaik saat dimasak.
cantik sekali. Bagaimana menurutmu? Oh, Sayang, kau kedinginan. Aku merajut selimut untukmu. Bukankah itu bagus? Terima kasih sudah mengingatkanku, Jill. Aku harus mengeluarkan kue itu. Jadi, apakah kamu siap? Ya, maaf. Jadi, saya pergi. Kueku sudah siap. Oh, baunya enak. Chef, lihat ini. Bukannya ini hebat? Menurutku kue bolu ini enak sekali. Baiklah, Jill. Berikan sirupnya. Aku membutuhkannya lagi. Aku akan membuat kue yang indah. Dan yang paling penting, kue yang orisinil. Aku bisa melakukannya, bukan? Sempurna. Oh, kueku juga udah siap. Apa kabar dalam sana? Panas. Kelihatannya enak. Harus menaruh sesuatu yang manis di atasnya. Seperti marshmallow cair. Tapi pertama aku harus mencicipinya. Enak. Lapisi saja. Aku pikir ini menjadi sangat sempurna. Dan ayo kita hias. Luar biasa. Sedikit dekorasi coklat di atasnya. Kueku sangat luar biasa. Aku mau mencobanya. oh my God. Apa ini? Terima kasih, Nek. Maaf. Ini untukmu. Oke. Biskuitku sudah siap. Aku harus mengeluarkannya. Aromanya lezat. Ayo kita keluarkan dan menyusun kuenya. Dan sedikit krim di atasnya dan ayo kita lapisi di atasnya. Ayo kita tambahkan sprinkle di atasnya. Dan lihatlah kueku. Bagaimana menurutmu? Ini sangat cantik. Pekerjaan terbaik yang pernah ada. Yang tersisa hanyalah sentuhan akhir. Sirup coklat. Mereka diwarnai tapi dan pelangi yang cantik dan selesai. Aku pikir ini sangat sempurna. Apakah kalian siap? Kalau begitu mari kita mulai. Wah, kuenya sangat indah. Apakah itu Rapunzel? Wah, itu indah. Kita harus mencobanya. Wow, kue yang lezat. Permen harus mencobanya. Seperti apa rasanya kue ini? Enak. Ini sangat luar biasa. Dan bagaimana dengan ini? Pelangi. Wah, kue ini tampak hebat. Aku beri nilai 10 dari 10. Aku paling suka kue buatan chef. Kamu menang. Yeay, sang kepala suku menang. Selamat.